اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا لمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم طب القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama jaa fil hadis. Alhamdulillah jamaah ngaji pulo rahimakumullah, wabil khusus kepada sahibul bait Mas Ridho, Mami dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan keluarga beliau, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga sebagaimana yang Allah ridhoi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini, walaupun di mana-mana hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang baik kepada kita untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Ini adalah wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam riwayat hadis tidak ada amal yang paling tinggi setelah amal iman melainkan amal salat. Maka penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana cara sholat yang betul. Dulu ada seorang sahabat baru masuk Islam bernama Khalid kalau nggak salah. Beliau sholat di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, irji sholli fa innaka lam tusolli. Hai sahabatku, kata Nabi, sini deh, ulangi sholat kamu karena sesungguhnya kamu belum melaksanakan sholat. Maka dia sholat kembali, Allahu Akbar. Setelah selesai Nabi mengatakan dengan kalimat yang sama, irji sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi deh, sholat kamu belum benar, kata Nabi. Maka dia mengerjakan sholat lagi.
Sampai 3 kali dia mengerjakan sholat, diulang sampai 3 kali. Nabi masih mengatakan, "Sholli irji fa innaka lam tusalli." Sholat lagi dia diulang. Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada sholat yang paling sempurna aku kerjakan kecuali sholat ini," katanya. Maka dari sini timbullah hadis bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sholat kepada para sahabatnya. Jadi jangan sampai pada hari kiamat nanti, kata Nabi, ada orang dia dihidupkan selama 70 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan sholat walau hanya sekali. Tetapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la sholat talak. Kamu tidak punya sholat. Siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu pada hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa sholatnya, tetapi di hadapan Allah dia nggak punya sholat. Oh, ditanya oleh para sahabat, yang menyebabkan orang itu datang dengan membawa sholatnya tetapi nggak punya sholat di hadapan Allah apa? Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudah. Dia nggak sempurna rukunya, dia nggak sempurna sujudnya. Maknanya bagaimana? Dia tidak menyempurnakan rukunnya, dia tidak menyempurnakan syaratnya. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang fikih sholat, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sholat adalah amal yang wajib, ya, amal yang sangat wajib kita harus kerjakan adalah amal sholat. Kalau seumpama seseorang yang mengaku Islam tetapi dia tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa besar. Bahkan saking pentingnya sholat ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu tempat yang sangat mulia, yaitu Sidratul Muntaha, hanya ingin memberikan hadiah yang besar untuk Rasulullah dan untuk umat, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Maka penting sekali dengan amal yang sempurna ini, dengan amal yang wajib ini, kita harus mengetahui ilmu-ilmu tentang sholat tersebut. Baik, sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Dalam kitab fikih, as-sholatu lughatan ad-du'a'u. Sholat secara bahasa adalah doa. Maka orang yang sudah dalam mengerjakan sholat, dia nggak disunnahkan lagi berdoa ketika dia bersin. Lagi sholat bersin, hajin, alhamdulillah, yarhamukallah, nggak bisa itu. Kenapa? Karena dia sudah dalam puncak-puncaknya doa. Yang pertama, secara istilah adalah sholat itu muqtatahatun bitakbir, muhtatimatun bitaslim. Sholat adalah perkara yang diawali dengan takbir, aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Artinya dalam sholat itu ada perkataan-perkataan yang wajib memang kita harus ucapkan, itu disebut dengan rukun qauli. Ada perbuatan-perbuatan yang memang wajib kita harus kerjakan, itu disebut dengan rukun fi'li. Maka sholat secara istilah adalah perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir. Artinya gini, Allah, akwalnya apa? Perkataannya apa? Allahu Akbar. Nah, perkataannya itu, perbuatannya apa? Perbuatannya adalah kita berdiri menghadap kiblat bagi orang yang mampu. Sementara mengangkat tangan dalam sholat itu termasuk bagian dari sunnah. Ya, makanya di sini kita akan bahas dulu tentang min arkanis sholat. Yang pertama, untuk mengetahui agar sempurnanya amal kita dalam ibadah, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan rukun.
dan apa yang dimaksud dengan syarat. Pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang syarat dan rukun. Maka dalam setiap amal pasti akan mengumpulkan 5 perkara. Yang pertama, syarat sahnya amal itu. Yang kedua, rukunnya amal tersebut. Yang ketiga, sunnahnya amal tersebut. Yang keempat, makruhnya amal tersebut. Yang kelima, perkara yang membatalkan amal itu. Syarat sahnya sholat. Syarat adalah satu perkara yang harus disempurnakan sebelum mengerjakan amal. Itu namanya syarat. Syarat masuk polisi, maka harus disempurnakannya sebelum dia masuk polisi. Apa syaratnya sholat? Syarat sahnya sholat, di antaranya yang sudah kita paham, dia harus suci, dia harus punya akal, dia harus mengetahui masuk waktunya sholat, dia harus mengetahui arah kiblat. Itu namanya syarat. Apa itu rukun? Perkara yang menjadikan amal itu sempurna, atau perkara yang menjadikan amal itu diterima atau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedakan antara syarat dengan rukun. Loh, ini wajib buat kita. Jadi ada syurutus sholah, ada arkanus sholah. Nanti ada perkara yang menjadikan sholat itu, kalau kita mengerjakan amal tersebut, maka makin sempurna amal ibadahnya, yang disebut dengan sunnah sholat. Apa itu sunnah sholat? Perkara yang menjadikan sempurnanya sholat dengan tambahan-tambahan amal. Terus dalam sholat, dalam amal apapun, bukan hanya sholat ya teman-teman, dalam amal apapun ada perkara yang memang nggak dianjurkan dalam amal itu. Artinya adalah makruhatus sholat. Apa aja nih perkara yang nggak dianjurkan dalam sholat, tapi kalau memang dikerjakan nggak jadi masalah, cuman pahalanya ya mungkin kurang sempurna. Di antaranya adalah perkara-perkara makruh yang dikerjakan dalam sholat, yaitu tengok tengok, pandangan ke atas, atau lagi baca Al-Fatihah merem. Itu makruh tuh. Terus ada yang sangat fatal. Kalau kita mengerjakan amal tersebut, maka amal kita akan batal. Itu disebut dengan nawaqidus sholah. Artinya perkara-perkara yang membatalkan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Bukan hanya sholat, dan semuanya. Semuanya. Maka pertemuan hari ini kita akan bahas pertama kali tentang arkanus sholat, yaitu rukun sholat. Perhatikan teman-teman, dalam mazhab Syafi'i, rukun sholat itu ada 17. Kalau kita ngapal 17 kayaknya terlalu rumit. Maka imam-imam telah menyimpulkan 17 dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rukun qalbi, rukun yang berkaitan dengan hati. Yang kedua ada rukun qauli, rukun yang berkaitan dengan ucapan. Yang ketiga ada rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan amal, artinya dengan gerakan anggota badan kita. Perhatikan, arkanus sholat sab'ata asyara, rukun sholat ada 17, dibagi menjadi 3. Yang pertama qalbi, artinya adalah perkara yang berkaitan dengan hati, yaitu niat. Niat dalam mazhab Syafi'i ada 3 tingkatan. Ya, niat itu punya 3 tingkatan. Yang pertama di sini disebutkan ingkana wajiban, kalau seumpama sholatnya itu adalah sholat wajib atau disebut dengan sholat fardu, maka ada 3 rukun niat. Yang pertama yaitu qasdul fi'li. Ini kalau pertama sholatnya sholat fardu, sholat wajib, maka niatnya punya 3 syarat.
Yang pertama adalah qasdul fi'li. Apa itu qasdul fi'li? Usolli. Sengaja, saya sengaja. Itu qasdul fi'li adalah usolli. Kemudian yang kedua adalah niatul fardi. Niatul fardi. Niat sholat fardu. Usolli fardu. Nah, ini fardunya nih. Yang ketiga yaitu ta'yin. Artinya menyebutkan nama sholat. Zuhri atau asar atau maghrib dan sebagainya itu. Perhatikan. Inkanati sholatu fardon. Kalau seumpama teman-teman mengerjakan sholat fardu, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Maka dalam marotibun niyah, dalam derajatnya niat ada 3. Yang pertama usolli atau disebut dengan qasdul fi'li. Yang kedua fardu atau disebut dengan niatul fardi. Yang ketiga az-zuhru atau ta'yin disebut dengan nama sholat. Sekarang gini, prakteknya nih. Niat sholat yang wajib hanya 3. Yang wajib tuh hanya 3. Perhatikan ini, jangan ngantuk dengarnya. Usolli fardo zuhri, selesai. Paham di sini? Adapun dulu kita pernah belajar usolli fardo zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Wah, itu panjang sekali. Kalau seumpama kita ajarkan itu kepada orang yang baru masuk Islam, mungkin dia nggak sholat gara-gara ngafalin niat. Paham nggak? Loh, bagaimana cara sholat? Misalnya kita baru mu'alafin orang nih, maka kamu wajib sholat sebagai orang Islam. Ya, saya wajib sholat. Tapi di antara rukunnya sholat harus ada niat. Bagaimana niatnya Pak Ustadz? Begini niatnya. Kalau kamu niat sholat subuh, usolli fardo subhi rok'ataini mustaqbilal qiblah, udah gak jadi masuk Islam gue deh. Panjang banget, susah banget. Kalau kita maksa untuk orang itu mengerjakan, kalau bahwasanya niat itu sepanjang itu, berdosa kita. Maka dalam niat sholat fardu, teman-teman, hanya 3 kita kumpulkan. Usolli fardu zuhri, usolli fardol asri, usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i. Perhatikan ini. Jadi kita tuh menuntut ilmu tuh supaya makin punya ilmu, makin gampang mengamalkan amalan-amalan yang dikerjakan dalam syariat Islam. 3. Perhatikan ini. Ini yang pertama yang berkaitan dengan hati. Dan ingat, niat itu adalah di dalam hati, bukan dilafatkan. Ketika Ustadz Ghifari usolli fardal maghribi, dia mentalafutkan niat, maka itu artinya bukan niat, tetapi artinya dia melafatkan niat. Kapan niat itu? Berbarengan dengan takbiratul ihram. Bukan angkat tangannya, tetapi ketika takbiratul ihramnya. Ya, bukan angkat tangannya. Hari ini saya ngajar fikih wanita di pengajian ibu-ibu Baitul Salam, Masjid Raya Baitul Salam, dekat rumahnya Bang Alvin. Itu ketika di pelajaran ini semua ngebantah. Yang diajarkan sama guru saya tuh niat tuh dari keluar rumah. Keluar rumah dia sholat. Jadi niat dari rumah tuh ketika dia mau berangkat sholat itu sudah sholat. Coba, hari ini tuh orang tuh terdoktrin kayak gitu teman-teman. Tadi saya ngobrol sama Ustadz Ghifari barusan. Iya Ustadz, jamaah umroh saya juga rata-rata kayak gitu. Keluar dari hotel, pengen sholat di haram, pokoknya nggak usah perlu usolli fardu, nggak usah lagi, karena sudah ada niat dari hotel. Padahal niat itu adalah qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Artinya menyengaja sesuatu sambil dibarengi dengan amal. Menyengajanya apa? Usollinya itu. Amalnya apa? Ya, lafaz takbir. Perhatikan di sini. Nah, ini penting sekali nih. Ada orang hari ini mengucapkan usolli fardul maghribi, tapi hatinya kosong. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah, teman-teman. Antum begini,
usolli fardhul maghribi salata raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allah, tapi hati kosong, maka lam tasihha sholatu, maka enggak sah sholatnya antum. Ini tuh banyak sekali kayak gitu tuh. Jadi yang dimaksud dengan niat adalah ulama ashab Syafi'i mengatakan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu sambil dibarengi dengan amal. Kita nih sengajanya apa? Usollinya itu. Artinya qasdun kan usolli, muqtarinan sambil dibarengi amal. Amalnya tuh ucapan amalnya tuh berdiri bagi yang mampu. Sampai sini dulu paham teman-teman? Sampai sini dulu paham? Ngerti nggak di sini? Saya mau tanya, jawab dengan benar. Dalam rukun niat, apabila kita mengerjakan sholat fardu, maka ada berapa rukun dalam niat sholat fardu? Ada berapa, Miftah? Pertama, usolli. Yang kedua, fardu. Yang ketiga, menyebutkan nama sholat. Usolli fardu zuhri. Paham di sini? Jelas di sini? Terus, kalau sholatnya sholat sunnah, ya, ingkanat nafilatan, ini fardu. Kalau sholatnya sholat sunnah yang muwaqqat, artinya sholat sunnah yang telah ditentukan waktunya. Jadi sholat sunnah dibagi dua. Ada sholat sunnah yang muwaqqat, ghairu mutlak. Ada sholat sunnah yang ghairu muwaqqat dan mutlak. Mumet deh kepala tuh. Udahlah, pakai bahasa Indonesia aja lah. Sholat sunnah yang muwaqqat, artinya sholat sunnah yang telah ditentukan waktunya. Kanafilatin, sebagaimana sholat nafilah. Karawatib, sebagaimana sholat rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib itu artinya sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Dikerjakannya sebelum sholat atau sesudah sholat fardu. Sholat duha muwaqqat gak? Ditentukan gak waktunya sholat duha? Isyraq ditentukan gak waktunya? Tahajud ditentukan gak waktunya? Nah, sholat seperti itu teman-teman, namanya sholat sunnah yang muwaqqat. Artinya kalau kita niat sholat sunnah tersebut, maka hanya mengumpulkan dua rukun saja. Ya, hanya mengumpulkan dua rukun. Apa kata Imam Syafi'i dalam Nailur Roja? Beliau mengatakan wa in kanat nafilatan muwaqqatatan karatibatin au dzati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. Yang pertama, qasdul fi'li dan ta'yin. Dan ta'yin. Apa ta'yin tadi? Nah, menyebutkan nama sholat. Sekarang kita praktek sholat duha, usolid duha, sah apa enggak? Sekarang kita praktek sholat tahajud, usolid tahajud, sah apa enggak? Sah sekali itu, karena hanya mengumpulkan dua rukun dalam tingkatan niat. Usollinya ada di qasdul fi'li, ta'yinnya menyebutkan nama sholat. Atau zatu sababin, sholat yang dikerjakan karena adanya sebab, seperti masuk masjid, usolli tahiyatul masjid, tanpa harus menyebutkan usolli sunnatan tahiyatul masjidi rok'ataini, tanpa harus menyebutkan seperti itu. Paham di sini? Nah, sekarang tingkatan sunnah yang ketiga, marotibun niyah. Yang ketiga, kalau sholat sunnahnya sholat sunnah mutlak. Ya, apa tuh sholat sunnah mutlak? Bebas apa aja, yang nggak ditentukan waktu, mau istikharah, mau apa lagi, sholat taubat, apapun pokoknya sholat sunnah mutlak. Wajibnya hanya satu, yaitu qasdul fi'li. Nah, qasdul fi'li, usolli Allahu Akbar. Usolli Allah, artinya apa?
Yang tiga itu, tingkatan niat yang nomor tiga adalah marotibun niyah ingkanat nafilatan mutlaqatan. Artinya antum mengerjakan sholat tapi sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnahnya bebas apa aja, ya. Paham di sini insya Allah. Jelas di sini insya Allah. Ini rukun rukun yang berkaitan dengan hati. Ada berapa rukun qalbi? Ada tiga. Dari 17 rukun dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama rukun qalbi dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama kalau niatnya sholat fardu maka rukunnya ada berapa? Kalau niatnya sholat sunnah yang mutlak yang muwaqqatan ada berapa? Kalau sholat sunnah mutlak ghairu muwaqqatan, ya, maka niatnya rukunnya ada berapa? Ahli fikih semua jadinya. Enak kan? Misalnya Bang Haji Alvin sholat duhanya udah beres 8 rakaat. Sholat lagi lah. Apa aja bebas sudah. Allah, cuma gini, usolli, Allahu Akbar. Allah usolli, Allahu Akbar. Nggak usah. Ketika usolli qobliyata zuhri, sah nggak? Kalau kita sholat sunnah rawatib usolli qobliyata zuhri saja, sah nggak? Kok takut sih jawabnya? Berarti nggak yakin sama ilmunya. Kalau ada orang sholat sunnah begini, usolli qobliyata zuhri sah nggak? Usolli alal mayyiti sah nggak? Kan usolli sunnat usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardu kifayatin, kan gitu kan? Mungkin aja usolli alal mayyit sah nggak? Sah. Atau zatu sababin, sholat yang dikerjakan karena adanya sebab, seperti sholat sunnah kusub atau sholat sunnah khusub. Kusub itu artinya matahari, kalau khusub itu rembulan, gerhana matahari. Usolli al-kusufi gitu. Usolli kalau nggak pakai sunatan ya, atau enggak usolli tahiyatul masjid, itu boleh kayak gitu. Paham di sini insya Allah? Hah? Boleh, nggak apa-apa. Sama, fardu kifayah sama. Sama yang sunnah. Baik. Jelas di sini? Jelas nggak di sini? Saya ulangi. Wa in kanat nafilatan muwaqqatatan qaratibatin au dzati sababin, nih Ustaz. Au dzati sababin. Ini pertanyaan Ustaz Gifari nih. Wa in kanat senajan ono opo an-nafilatu salat sunnah yang kamu kerjakan adalah salat sunnah nafilah. Muwaqqatatan yang ditentukan waktunya, karotibatin seperti mana sholat rawatib, audata sababin atau sholat yang disebabkan karena atau sholat yang dikerjakan karena adanya maka qasdul fi'li dan apa tadi? Ta'yin. Usolli alal mayyit lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala atau sendiri lillahi ta'ala. Jelas di sini? Jelas nggak? Jadi kalau tambahan arba'a raka'atin musak itu wajib apa enggak? Ini udah pakai panjang-panjang salah lagi. Usolli fardul maghribi salasa raka'ataini. Malaikatnya bingung itu, salasa raka'ataini. Udah 3 tapi 2 bagaimana? Udah gitu kan malaikat nggak belajar nahu. Malaikat juga nggak belajar hitung-hitungan. Kata malaikat pencatat amal, usolli fardul maghribi salasa raka'ataini. Gimana salah sarokata ini? Salah sarokati. Makanya lebih baiknya cukup usolli fardul maghribi ma'muman lillahi. Nah, menambahkan kalau antum menjadi makmum maka iqtida bil imam itu hukumnya wajib. Menambahkan makmuman dalam niat sholat termasuk bagian dari min sihhati sholatil jamaah. Kalau antum menjadi makmum kok tidak menyebutkan makmuman, maka antum sholatnya sah tapi terhitung dapat pahala sendiri. Menyebutkan imaman nggak wajib, karena otomatis jadi imam. Ketika antum lagi sholat masbuk, tiba-tiba datang orang yang tepuk itu misalnya, maka otomatis dia sudah jadi imam.
Maka yang makmum dia wajib menyebutkan makmumannya. Kalau dia nggak menyebutkan makmuman dalam hanya menepuk pundak, maka dia tetap sah sholatnya, tetapi tidak terhitung sholat berjamaah. Imamnya dapat jamaah karena menyebutkan imaman itu bagian dari sunnah. Kalau makmuman iktidak bil makmum, iktidak bil imam, bagi makmum itu wajib hukumnya. Paham di sini insyaallah. Rukun yang pertama. Jelas? Jelas nggak? Yang kedua sekarang rukun yang berkaitan dengan ucapan. Batasannya apa sih batasannya ucapan itu? Batasannya tuh terdengar sama telinga sendiri. Jadi nggak gini. Itu namanya bisu tuh. Namanya qaul artinya yang terdengar. Ucapan yang terdengar. Jadi nggak gini. Apalagi ente sholat diem aja. Dalam hati bro. Wah nggak bisa. Rukun qauli lu baca dalam hati. Ya nggak sah sholatnya. Rukun qauli itu gini. Walaupun nggak pakai speaker gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting sama telinga kita terdengar. Itu namanya rukun qauli. Itu wajib loh hukumnya. Jadi nggak gini. Nah, itu nggak sah kalau kayak gitu tuh. Hah? Ya nggak boleh lah. Namanya rukun qauli artinya rukun yang rukun yang diucapkan. Ada 5 teman-teman. Rukun qauli, rukun yang diucapkan. Pertama adalah lafaz takbiratul ihram. Lafaz takbir. Rukunnya takbir tuh ada 9. Rukunnya. Antum nggak tahu apa enggak nih rukunnya takbir ini. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat sholawat kepada baginda Nabi dalam tahiyat akhir. Sholawat kepada Nabi tahiyat akhir. Yang kelima salam ke kanan ucapannya. Ini bikin praktis banget ini ya. Kalau mau itu ngaji bab ini 2 tahun sama saya. Perhatikan. Sekarang kita bahas dalam kitab Kasyifatus Sajanya. Syurutu takbiratul ihram. Ya. Syarat-syarahnya takbiratul ihram. Syaratnya nih, perhatikan teman-teman. Allahu Akbar. Wajib Allahu Akbar. Tapi kalau saya baca dalam Al-Azkar, karyanya Imam Nawawi bukan Al-Bantani, beliau mengatakan ada sebagian ulama yang membolehkan lafaz takbir bukan Allahu Akbar, Allahul Azim. Tapi itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan itu sangat lemah sekali. Ya. Pertama, angtakuna bil arabiyah. Wajib rukunnya takbiratul ihram yang pertama adalah wajib menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak boleh begini. Usolli fardhu zuhri usolli fardhu zuhri Allah maha besar, nggak boleh gitu. Tapi wajib berbahasa Arab. Yang pertama tuh, maka kita harus paham Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh, nanti ada penjelasannya. Nggak boleh memanjangkan hamzahnya. Allahu Akbar. Itu nggak sah tuh takbirnya tuh. Coba itu mat apa tuh kalau begitu tuh? Ainul Huffaz. Mat apa tuh? Adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Allahu. Bukan matobi'i. Mat apa yo? Dari 1000 orang di sini nih nggak ada yang tahu itu mat apa. Mat lain itu min khauf. Iya. Mat lain tuh namanya tuh. Hayo.
Aina kukuh, kukuh mana kukuh, kukuh, kukuh. Anak kukuh, kukuh. Huruf depannya F. Mat F katanya. Coba saya mau tanya dulu dah. Mat dibagi menjadi berapa? Mat ada dua. Yang pertama mat asli, yang kedua mat far. Mat far'i dibagi menjadi berapa? Berapa? Yang benar Ustaz Gifari. Dipecat di orang puncak sama saya ini. Mat far'i ada 13. Nah, itu Allahu, mat apa itu? Itu hanya ada dua dalam riwayat Imam Hafiz. Mau tahu nggak mat apa Ustaz kamu? Satria mau tahu mat apa? Mat apa? Mat farq. Mat farq. Ih, langsung lihat di Google kan? Google sama saya cerdasan siapa? Cerdasan Sigit. Di Google itu mat farq. Apa coba definisinya mat farq? Huruf mat setelahnya bertemu dengan Dia baca aja takut kok. Gimana sih? Hah? Alif lam bertemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu ada hamzah dalam ilmu Quran, ada berapa hamzah dalam ilmu Quran? Ada dua, hamzah qat'i sama hamzah wasol. Hamzah wasol itu yang bagaimana? Terbaca di awal kalimat, tidak terbaca di tengah kalimat. Ini antum mau belajar ilmu hadis kayak gini aja nggak paham kok. Ini padahal ilmu yang wajib dipelajari. Dikit-dikit ngomong bid'ah. Itu bid'ah tuh. Aduh, ngomong bid'ah lu hamzah wasol aja nggak ngerti. Ya, hamzah wasol nggak? Itu mat farq tadi nggak tahu coba. Allahu, bener nggak? Ada nggak itu kalimat itu? Contoh itu. Coba lanjutin ayatnya. Selain itu, Allahu khairun amma yusyrikun. Ternyata ilmu itu luas ya. Luas nggak ilmu tuh? Luas ilmu ya? Masya Allah. Kita ini nggak seberapa. Ya. Dari nanti ada mat lazim, nanti ada mat mutajannisen, ada idgham mutajannisen, mutamassilen, mutaba'iden, mutaqarriben. Ada idgham yang dilihat dari sisi huruf, dilihat dari sisi makhraj, dilihat dari sisi kesempurnaan. Nanti ada sukun dalam satu kata, sukun dalam dua kata. Puyang kepala itu. Makanya jangan main-main sama ulama, capek ulama tuh. Bener. Ya. Kata Nabi, luhumul ulama masmumatun. Dagingnya ulama tuh beracun. Udah capek mikirin kayak gitu. Antum kalau benci sama ulama, maka Allah akan berikan 3 bencana. Salah satunya kata Nabi dalam hadis sahih, Allah akan matikan antum. Kalau kita benci sama ulama, Allah akan matikan orang tersebut dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati sama ulama, apalagi sama gurunya kita, gurunya anak. Aduh, ya hati-hati banget, hati-hati. Nah itu kita nggak bahas masalah tajwid, ya. Nanti silahkan ngaji tajwid di gurunya masing-masing, dihafalkan ilmu tajwid tuh. Jangan yang panjang dibuat pendek, pendek dibuat panjang. Yang idgham jadi ikhfa, yang ikhfa jadi iklab. Ngawur jadinya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gimana itu ngajinya itu? Alam nashrah laka sadrak. Coba dari bacaan alam nashrah laka sadrak, mana yang salah? Ustaz Hikam.
Nah, mim sukun apabila bertemu dengan selain mim dan ba maka hukumnya wajib izhar syafa. Apa izhar syafawi itu? Izhar yang jelas diucapkan di bi. Jadi nggak boleh baca begini, alam nasroh, dikiranya keren. Padahal di belakangnya suara bagus tapi baca Qurannya ngawur. Hah? Gurunya siapa tuh kalau kayak gitu? Nggak mungkin ngaji flow kayak gitu, nggak mungkin lah. Aman ngaji flow insya Allah ya. Baik, yang pertama antakuna bil arabiyah Allahu Akbar. Jadi yang harus dimatkan adalah lam jalalahnya. Allah, bukan Allah, bukan. Yang pertama itu. Yang kedua, wa antakuna bilabdil jalalah wa bilabdi akbar. Allahu Akbar. Kalau kita bahas tajwidnya lagi, mengucapkan huruf ro itu nggak boleh lebih dari 2 getaran, benar nggak Ustaz Ikam? Ketika antum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu udah salah dalam ilmu tajwid. Ustaz, berarti kita salah semua? Iya, salah semua. Udah gitu nggak mau ngaji lagi. Udah mah nggak ngerti, udah mah blow on sama ilmu, nggak mau ngaji, itu yang parah tuh. Parah banget itu. Makanya ada 3 kesalahan dalam mengucapkan huruf ro. Coba. Yang pertama, ro yang terlalu berlebihan dalam getarannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua, ro sampai mendekati kepada waw. Ar-Rah. Apalagi kadang-kadang ada ustadz, saya dapat cerita dari Ustadz Kukuh. Dia pernah ngaji di salah satu guru tajwid. Guru tajwidnya bilang begini, Ustadz Gifari, kalau ada huruf ro yang disukun karena waqaf, maka hilangkan ro-nya. Inna a'tainakal kautsar. Ro-nya hilang di bawah tikus. Loh kalau kayak gitu kan yang ngajarinnya nggak paham ilmu tajwid, akhirnya ngawur kemana-mana. Ya, yang belajar kan namanya ikut guru. Ya, namanya ikut guru, akhirnya Allahu Akbar. Dihilangkan rohnya itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rohnya kemana? Rohnya hilang rohnya. Padahal hukum bacaan al-qadar, al-kausar itu adalah sukun yang terbaca dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Anzalnahu fi lailatul qadr. Aslinya kan fi lailatul qadri. Roknya tuh disukun, dimatikan, ya. Karena orang Arab itu tidak bisa membaca di akhir kalimat yang berharokat. Itu kaidah, itu kunci itu. Jadi nggak ada antum baca Al-Quran begini, Inna anzalnahu fi lailatul qadri, terus waqaf, nggak ada kayak gitu. Kalau antum baca di depan orang Arab, ditimpahin antum, dilemparin pakai batu antum. Nggak boleh baca kayak gitu. Makanya ada waqaf, sehingga ro yang di akhir kalimat itu disukun untuk lebih mempermudah gaya bacanya orang Arab. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra ila akhir. Atau enggak waladdallin. Ah, itu di waqaf juga. Paham di sini insyaallah? Terus yang selanjutnya taqwa halatal qiyam fil fardhi. Melafadzkan takbir itu bagi orang yang masih mampu berdiri, pastikan ini teman-teman ini. Bagi orang yang masih mampu berdiri, jalan kok masih mampu kalau dia sholat duduk, maka wajib melafadzkan takbirnya dalam keadaan berdiri. Misalnya dari rumah masih mampu berdiri, nggak langsung duduk dia. Ini kadang-kadang udah saking malasnya gitu kan, dan nggak tahu ilmunya nih. Udah dari rumah jalan sampai masjid langsung begini dia. Allahu Akbar. Kalau masih mampu berdiri, kenapa antum nggak berdiri dulu untuk takbir? Baru tahu sekarang. Baru tahu nggak sekarang ini? Berarti penting ngaji itu penting nggak? Penting banget. Penting banget. Maka kalau ada orang yang masih mampu berjalan, apalagi masih mampu lari, ya,
Kalau dia emang udah nggak kuat tulangnya, cukup pas berdirinya aja, pas lafaz takbirnya, usolli fardhu subhi Allahu akbar, duduk deh. Jangan langsung buru-buru duduk, Allah, nggak diterima sholatnya. Bagi mereka yang masih mampu berdiri. Kalau yang nggak mampu ya la ba'sa bihi, nggak jadi masalah. Kemudian wa tartibu bainal lafdhaini, harus wasol. Lafaz Allah dengan akbar. Allah akbar, harus sambung. Jadi nggak boleh terjeda kayak ada sakta. Allah akbar, nggak boleh. Maka harus tersambung. Maka di sini harokatnya dhamma. Di sini harokatnya fathah. Nih Hamzah nih, namanya Hamzah apa nih? Hamzah apa namanya nih? Bukan Hamzah wasol namanya, Hamzah qat'i. Allahu akbar, nggak boleh Allah akbar, nggak boleh. Ya nggak apa-apa, Allahu akbar itu yang boleh. Ya, kenapa akbar? Kenapa coba? Karena huruf kaf itu adalah hamas. Huruf hamas ada berapa Ustaz Ikam? Ada 10. Terkumpul dalam lafaz apa Ustaz Rio? Fahassahu sahsung sakat. Kenapa disebut hamas? Ada nafas yang mengalir. Akbar. Kaki kubak, nggak usah diikutin. Kaki, jadi ada angin yang keluar, apalagi ketika disukun. Bak, perhatikan. Sekarang bikin tembok di depan mulutnya masing-masing. Ayo bikin tembok. Kemudian sukunkan huruf kaf, ak. Kalau ada nafas yang keluar, sempurna pengucapannya. Bukan akbar. Bukan Allahu Akbar. Istaqimu katanya ustadznya. Tarasu wa la takhtalifu. Udah keren lah pokoknya lah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati shalah wa fi riwayatin min tamami shalah. Wah. Itu ustadz adut banget itu. Sawu bainal aqabi wal manakib. Pas takbir Allahu Akbar. Ngawur ya, ngajinya ngawur. Cepet banget ini jam ini, baru pembahasan ini. Jadi hamas itu ada udara yang keluar ketika disukun. Sukun itu artinya dimatikan. Kalau kita nazomkan, kaki kubak kukang kanikak naminal mukni maki kang kanika bak hu akbar. Nggak usah gini Allahu akbar, nggak usah gitu juga. Coba bareng-bareng, saya dulu. Allahu akbar. Jelas ya di sini insyaallah ya. Yang betul hu akbar apa hu akbar? Nomor berapa? 1, 2 atau 3? Nomor 2. Terus wa alla yamudda hamzatal jalalah, nggak boleh dipanjangkan hamzahnya. Akbar, Allahu akbar, nggak boleh tuh. Terus wa adamu madibai akbar. Ini pas nih, tapi banyak panjang. Allahu Akbar. Nggak boleh juga itu. Itu biasanya salahnya di takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah tuh. Ya, salah. Jangan kalah sama Mikolas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kebanyakan salah dalam baknya dipanjangkan itu ketika takbiran. Itu pasti banyak yang salah.
Makanya saya mohon yang takbiran bagi laki-laki kalau nggak bisa mendingan ngelihat. Mendingan ngelihat. Jangan nggak ngelihat. Apalagi kalau udah pakai yang panjangnya itu. Sodaqah wa'dah. Wah, kemana-mana tuh ngaurnya itu. Astagfirullah. Istighfar aja yang tahu ini kan. Wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Itu banyak banget yang salah itu di situ tuh. Makanya DKM masjid harus sudah menyiapkan printan atau fotokopian lafaz takbir. Kalau nggak ada yang pick up, yang nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Jelas di sini? Nggak boleh Allah, nggak boleh. Bukan, nggak boleh Allah satu yang nggak boleh. Yang kedua Allahu nggak boleh. Yang ketiga Allahu Akbar, nggak boleh tuh. Jelas ini insyaallah? Jelas nggak? Wa alla yusaddidal ba, Allahu Akbar, nggak boleh juga. Ba-nya ditasdid. Allahu Akbar, jadi nggak boleh ditasdid. Allahu Akbar. Wa ala tazida wawan sakinan au mutaharrikan bainal kalimata ini. Ada penambahan waw di sini nih. Allahu Akbar. Suka banyak yang kayak gitu nggak? Banyak nggak? Ada nggak di ngaji pelok kayak gitu? Ada. Ada nggak? Makanya kenapa minggu kemarin saya Haji Ridho sama Mas Arifin tuh ngobrol. Minggu besok nih, jadi Haji Ridho tuh ngedenger kajian Gus Baha tentang sholat. Ternyata masih banyak yang salah. Tat, minggu depan mah kita bahas lagi lah fikih sholat lah. Oh siap, saya bilang. Penting banget itu. Hari ini kita selama ini ngaji tuh nasihat. Tapi sekarang kita jarang banget membahas tentang seperti ini yang wajib banget pada hal ini. Akhirnya musyawarah sama Mas Arifin. Gimana? Udah. Tadi pagi gimana? Jadi nggak fikih? Jadi udah bismillah. Allah. Ada yang begini. Allahu Akbar. Betul apa salah kayak gitu? Salah. Yang betul bagaimana? Bareng-bareng. Allahu Akbar. Coba Bonansa ulangi. Allahu Akbar. Nah, coba jangan Ustaz Rio sih. Sopan. Allahu Akbar. Nah, jangan Allah. Allahu Akbar. Jelas di sini insyaallah. Wa ala yazida wawan qabla jalalah, enggak ada ditambahkan juga. Wallahu akbar, enggak boleh. Enggak boleh juga. Wa ala yaqifa baina kalimatai takbir wa waqfatan tawilatan wala qasiratan. Enggak ditambahkan wa alla yaqifa bainal kalimatai takbir. Allahu akbar, enggak boleh begitu. Apa ditambahkan? Allahu Akbar, itu nggak boleh. Udah selesai itu. Kemudian yang selanjutnya, rukun kaul yang selanjutnya adalah yaitu membaca Al-Fatihah. Syaratnya wa ayyusmi anafsahu jami'a hurufiha, terdengar hanya di telinga sendiri. Jami'a hurufiha. Huruf-hurufnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasanya kalau pakai speaker kayak gini kedengaran keluar, tapi kalau nggak pakai speaker kita sendiri yang ngerasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba masing-masing dulu, coba Al-Fatihah, coba dengerin dulu ke telinganya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Ya, udah ya, jelas ya di situ ya. Jelas nggak? Kata Imam Nawawi dalam Kasyifatus Saja, Al-Fatihah juga punya beberapa syarat. Allahu Akbar. Yang pertama, kaunuha bil Arabiyyah. Yang pertama adalah wajib berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita nih anak-anak ngaji lo teman-teman, Al-Fatihahnya dari Bismillah sampai waladhdallin. Nah, nih
Ada 7 huruf. 7 huruf. 7 ayat, sorry. 7 ayat. Ini belum masuk sunnah mengangkat tangan, belum masuk sunnah sedekap. Kita hitung bareng-bareng. Imam yang mengucapkan bismillah nih sebagai Al-Fatihah ada 3 imam. Syafi'i, Hanafi, Hambali. Kecuali Imam Malik. Imam Malik bismillah bukan termasuk bagian dari Al-Fatihah. Cuman prakteknya nanti beda-beda. Prakteknya Imam Ahmad, beliau tetap membaca bismillah tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya belum tahu nih masjid-masjid yang mensirkan bacaan basmalahnya nih. Dia tuh sebenarnya mencampur adukan mazhab atau talfek kepada salah satu dari 4 imam mazhab itu. Maka kita sebagai yang mengikuti Imam Syafi'i, baca bismillahnya dijaharkan. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada yang mengatakan Maliki yaumiddin. Nggak apa-apa. Bahkan dari 7 imam riwayat itu, yang Maliki yaumiddinnya panjang hanya 1 imam, Imam Hafiz. Yang lainnya semuanya pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Boleh. Maliki yaumiddin itu Imam Hafiz. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu wajib apa sunnah? Amin itu Al-Fatihah atau bukan? Bukan, karena Imam Abu Hanifah nggak amin. Kalau wajib berarti Imam Abu Hanifah yang berpendapat Imam Abu Hanifah sholatnya tidak sah. Nah, cuman prakteknya dari 3 imam itu berbeda-beda. Imam Abu Hanifah beliau sir juga seperti Imam Ahmad, ya. Imam Syafi'i dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita umroh 12 hari, ya kan, belajar dari kecil Al-Fatihahnya, bismillahnya dijaharkan, pulang umroh 12 hari, akhirnya pas jadi imam, alhamdulillah, Al-Fatihah, bismillahnya kemana bro? Pak Imam ketinggalan di Mekah. Karena Mekah Madinah nggak pakai bismillah. Oh, tanya Ustadz Gifari yang bolak-balik tuh. Pakai bismillah tat ya? Pakai, kedengeran, tapi dia sir. Yang jelas sekarang udah ada ya. Yang jelas sekarang udah ada. Nah, Imam Malik mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, kita nih ikut siapa nih? Antum tuh harus jelas. Itu tuh agama tuh harus jelas. Kata Nabi, ambillah agama dari orang yang jelas keilmuannya. Fakhud, gimana dalilnya itu? Dinakum, gimana dalilnya? Ambillah agama kalian dari, ya, fangdur amman takhudu dinakum. Ambil agama itu dari orang yang jelas. Mondoknya di mana? Oh, mondoknya di Temboro. Berapa lama? Dari 2001 sampai 2000. Oh iya, terus kemana lagi? Itu diambil. Nah, kayak mondoknya di mana? Mondoknya di Gontor. Mondoknya di mana? Di Darul Qolam. Darul Qolam Ustadz Gifari ya? Ustadz Gifari Darul Qolam. Nah, diambil. Ini kadang-kadang ada ustadz ya kan, cuman pinter ngomong diambil. Kata ustadz ini, padahal bukan ustadz ya. Kata Nabi begitu. Itu agama tuh kayak gitu. Maka udahlah, saya nggak jelaskan syaratnya Al-Fatihah. Yang penting kita harus betul bacaan Al-Fatihahnya. Nah,
Untuk supaya betul bacaan Al-Fatihahnya, maka kita wajib belajar Al-Qur'an. Nggak cukup tuh dikeluar 3 hari. Keluar 3 hari tuh nggak cukup. 4 bulan sekalipun nggak cukup belajar di situ. 1 tahun sekalipun nggak cukup. Saya mah pokoknya belajar Qurannya dikeluar 3 hari, nggak cukup. Belajar setiap hari. Ya, belajar setiap hari. Tahsin sama gurunya. Ustadz, bacaan saya udah betul apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ditahsin, ditalakikan sama gurunya. Itu yang disebut dengan murid. Kenapa disebut dikatakan murid? Dalam ilmu sufiyah, dalam ilmu tasawuf adalah orang yang belajar agama melihat wajah gurunya. Itu namanya murid. Nah, itu namanya kalau kita belajar agama lewat YouTube bukan murid namanya kita. Apa tuh nggak tahu namanya. Jelas di sini insyaallah. Maka yang paling terpenting tasdidnya disempurnakan, kemudian huruf-hurufnya dijelaskan, di mana ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, jangan ihdinas sirat waladdallin. Nah, bukan begitu. Maka lagi-lagi belajar Al-Qur'an. Kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nih, di antara rukunnya Al-Fatihah adalah wal muwalatu, artinya terus-menerus bacanya. Begini nih, perhatikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qara'a al-Qur'an waqfan. Nabi itu kalau baca Quran itu sewakop. Begini Nabi baca Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nih, al-muwalah itu artinya syarat sahnya Al-Fatihah tuh kayak gitu. Jadi nggak boleh gini, Bismillahirrahmanirrahim. Lama dulu dia, nggak boleh begitu. Maka harus muwalah. Muwalah itu artinya istimror, terus menerus bacaannya disambung. Kalau mau diwakafkan nggak usah panjang-panjang wakafnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu wakaf. Wakaf itu artinya apa? Berhenti sejenak dan ngambil Kalau sakta, berhenti sejenak tanpa ngambil nafas. Waqila man raq mimmarqadina hadza alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nanti bacanya lagi qayyiman liyundhira ba'san syadida ila akhir. Kalla bal rona. Itu namanya sakta. Artinya berhenti sejenak tanpa ngambil nafas. Kalau wakaf, alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Itu sunnah tuh. Karena Nabi itu baca Quran kayak gitu. Terus bagaimana Pak Ustadz baca Quran yang cepat-cepat? Nggak apa-apa, asal dia yakin kalau bacaannya benar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang tuh kalau tajwidnya ngerti, mau kayak apapun cepatnya baca Quran enak. Ustadz Ghifari tuh enak baca Qurannya, udah suaranya enak lagi. Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi kalau suaranya enak, tajwidnya nggak betul, malah bikin sakit kepala. Iya, makanya kemarin kami musyawarah bulanan para asatid di sini. Saya nggak mau santri-santri Ar-Ridho hafalannya banyak, baca Qurannya nggak betul. Jadi sekarang ada betul-betul tahsin sama ustadznya. Hari ini banyak teman-teman orang yang hafalannya banyak tapi baca Qurannya berantakan, banyak. Makanya dirubah kemarin sama saya Ustadz Ghifari, Ustadz Reza, merubah sistem. Nggak ada kita banyak hafalan, tapi jangan sampai pas baca dimanapun malah berantakan bacanya. Nah, itu harus dipelajari, insyaallah ya. Kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya adalah wa mura'atu tasdidatiha. Jadi harus dijelaskan tasdidnya. Ada berapa tasdid dalam Al-Fatihah?
14 tasydid. Nggak usah ngitung-ngitung lagi Ustaz. Udah 14 tasydid. Nanti yang nggak percaya sama saya hitung sendiri. Ya. Al-Fatihah nama lainnya adalah Sab'ul Matsani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau seumpama Pak Rohmat punya teman baru masuk Islam, dia nggak bisa baca Al-Fatihah, maka jangan dipaksa buat baca Al-Fatihah. Ente jangan nggak baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu rukun kauli, kata dia, kata Pak Rohmat. Ini karena belum ngaji lo nih ceritanya nih. Wajib lu baca Al-Fatihah. Udah 3 hari gua nggak hafal-hafal bro Al-Fatihah gua. Wah lu nggak bisa sholat kalau gitu lu. Jangan. Kata Nabi, kalau kamu nggak bisa baca Al-Fatihah, maka cari ayat-ayat yang gampang dalam Al-Fatihah. Bisa nggak ente Hengki? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Udah gua nggak bisa juga. Yaudah gini aja dah. Coba zikir lu zikir. Apalagi zikir, gua agaknya baru masuk Islam tadi malam. Oh ya udah, la ilaha illallah. Oh ya udah, lu baca la ilaha illallah 7 kali. Tuh saking pentingnya baca Al-Fatihah sampai orang yang nggak bisa baca pun dia harus bisa berzikir 7 kali seukuran Al-Fatihah. Misalnya kita nih, Bang Alvin punya teman baru masuk Islam, nggak hafal ayat-ayat Al-Quran, nggak hafal juga zikir, hafalnya cuma la ilaha illallah, maka pas ajak sholat Allahu Akbar, la ilaha illallah, 1, la ilaha illallah, la ilaha, sampai 7 kali. Masya Allah. Kita jangan juga pas dia la ilaha kayak zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Lu jangan begitu, gue aja bingung baca suratnya jadinya. Astagfirullah, itu ya Masya Allah. Ini teman-teman, saya rekomendasikan beli kitab terjemahannya, sudah ada dari Lirboyo. Ya, itu jelas. Namanya kitab Kasyifatus Saja, terjemahannya Lirboyo. Ya, boleh teman-teman baca, sudah ada keterangannya itu. Itu saya rekomendasikan itu. Jangan yang lain. Ya, kalau mau beli kitab ini, kitab aslinya diterjemahkan sama tim-tim Bahsul Masail Lirboyo. Jadi yang tadinya segini nih, jadi segini nih. Kasyifatus Saja. Silahkan cari di Gramedia, itu betul-betul rekomendasi buat antum-antum. Ya baca-baca sendiri, nanti yang nggak paham tanya sama saya. Ya itu Masya Allah bagus banget itu. Tebel dia. Terjemahan dari Lirboyo. Silahkan di. Itu 240.000 harganya itu. Kalau nggak salah ya. Berapa? 240 ya? Ah ya udah 300, aman lah 300. Beli kuota tiap bulan bisa. Topet. Ada. Itu Lirboyo ya, Lirboyo. Maka teman-teman kalau mau bari Kasyifatus Saja terjemahannya, yang terjemahan Lirboyo itu bagus. Ya, saya sudah lihat itu, udah lihat. Oh, beda ini beda. Kalau ini bahasa Arabnya. Ini Arabnya. Ya, nanti ini aja dicari. Ya, insya Allah ya. Terus yang selanjutnya adalah tahiyat. Tahiyat itu ada beberapa hadis tentang tahiyat. Coba yang di sini tahiyatnya yang pakai at-tahiyyatu lillah wassalawatu lillah, angkat tangan. Ayo, yang dulu pernah diajarkan, Bang Alvin. Siapa lagi? Yang tahiyatnya begini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Siapa itu? Itu ada banyak bacaan-bacaan tahiyat dan semuanya dibenarkan. Hadis-hadisnya tetap sahih. Sampai mana bacaan tahiyat Pak Ustadz? Hanya sampai asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sampai sini ya jelas ya, diperhatikan sama rukunnya wajibnya seperti Al-Fatihah. Terus yang selanjutnya, lanjut aja nih.
Nanti kalau nggak selesai, kita ada jilid 2 minggu depan panjang umur, yaitu sholawat kepada baginda Nabi. Cukup begini bentuk sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, perhatikan. Terus saya menambahkan, ulama-ulama menambahkan, kalau saya pakai Sayyidina. Kenapa antum Ustaz kenapa antum pakai Sayyidina Muhtadudin? Karena saya nggak pantas sebagai umat Nabi memanggil nama Nabi dengan panggilan Muhammad. Maka saya mengikuti guru-guru kami, guru-guru saya, yaitu menambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ. Sebagian ulama fikih menambahkan wa ala alih. Nah, jadi ada yang mengatakan wajib juga bersolawat kepada keluarganya Nabi. Tapi itu sebagian ulama. Maka boleh begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Cukup. Sampai sini selesai tahiyat, solawat. Ustadz, kalau yang pakai kama shallaita ala Ibrahim ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim kama barakta ala fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma ila akhir. Itu apa? Itu sunnah hayat. Yang wajibnya saya nih at-tahiyyat. Pertama gini dulu kan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mazhab kita nih, perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jelas di sini insyaallah? Jelas di sini? Oh, gini nggak tahu nih gimana nih. Assalamualaikum warahmatullah. Pok ame. Yang mana tuh? Itu nanti pembahasan nanti kalau kita menjelaskan tentang sunah-sunah sholat. Insyaallah nanti kita jelaskan insyaallah. Jelas di sini sampai sini jelas? Jelas sampai sini? Kalau mau menambahkan sholawatnya sholat Ibrahimiyah yang dijelaskan oleh Nabi, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ila akhir itu. Ya, kalau pengen singkat banget atau lagi safar nih, makanya antum nih kalau lagi safar jangan lagi safar bacanya amma yatasaalun. Wah, imaminnya pokoknya lagi safar ya. Pakai lagi safar mah udah yang paling ringkas saja. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahiyat itu juga Allahumma sholli ala sayyidina Assalamualaikum wassalam. Udah lagi safar mah pokoknya cari yang paling ringkas. Dikosor juga ya, jangan nggak dikosor. Tadi saya dari Jatiwaringin ke sini jama takhir karena macet banget. Masuk Jatiwaringin, kalau Jatiwaringin jam 5 ya, sampai sini jam setengah 8. Saya bilang ke anak, udah kita jamaah takhir aja. Udah jamaah takhir tadi alhamdulillah. Aman. Padahal kan enggak 480 kilo itu. Boleh nggak begitu? Kalau jamaah syaratnya bukan jarak. Syaratnya payah dan keadaan. Tapi kalau qashar syaratnya jarak. Jaraknya 80 sampai 90. Ambil yang paling ininya paling ringannya 83 kilo. Kalau pengen nggak puasa Ramadan nanti pergi ke Kerawang balik lagi ke sini. Iya. Aduh, nggak enak lagi ini puasa nih misalnya nih. Safar aja udah pengen ke Cikampek gitu. Ya kan? Balik lagi. Kalah sama Mikola, sama Devian, sama Lai, sama Daniel. Paham ya di sini insyaallah ya? Orang dalam jarak segitu tuh boleh nggak puasa, boleh sholatnya diringkas.
kalau seumpama ada seorang yang pacaran tapi nggak direstuin sama orang tuanya, maka ini jangan dijadikan dalil ini. Ya jangan jadi dalil nih, awas ya, nggak usah dijelasin lah, udahlah. Nggak, udah ribet, nanti masalah. Ntar malah jadi ini lagi, jadi dalil lagi, nggak ada, udah. Ente nggak usah ketawa, Said ketawa lagi, udah. Hah? Ya, baik. Apabila ada orang yang sudah pacaran, nggak direstuin sama orang tuanya, maka madorotnya apabila dia berzina, ada ulama fikih yang membolehkan anak wanita itu boleh dinikahi oleh pacarnya dengan melewati masafatul qasar. Artinya jarak untuk jamak qasar. Contoh gini, ada orang BPPT pacaran nih, ya. Kemudian si lakinya bilang sama bapaknya, saya suka sama anak bapak. Nggak ada, lu nggak punya kerjaan, lu belangsak, gua nggak mau. Pak, tapi saya udah cinta banget nih sama anak bapak nih. Takutnya saya zina pas sama anak bapak. Enggak pokoknya. Nah, si perempuan itu tuh boleh diajak sama lakinya, jaraknya 83 kilo dulu, pergi, kemudian di sono boleh dinikahkan, cari wali. Itu termasuk bagian dari rukhsahnya orang yang ingin menikah tapi nggak direstuin. Tapi kalau direstuin dan dia kabur, nggak sah. Bapak lu minta 20 juta, gue bingung ini gitu kan. Udah ya kita kabur aja, nggak boleh. Karena orang tuanya sudah setuju. Ingat, nikah tanpa wali hukumnya tidak sah. Baik janda apalagi pokok. Ini ada nih orang yang bertanya sama saya, Ustadz, saya kan janda, boleh nggak saya nikah sendiri tanpa wali? Oh nggak boleh, tetap harus ada walinya. Wali yang pertama adalah bapak kandungnya. Kalau nggak ada maka ke pamannya. Kalau udah nggak ada kakeknya. Kalau nggak ada juga maka siapa? Kakaknya atau adiknya. Itu tingkatan-tingkatan marotibul wali itu, tingkatan-tingkatan wali. Baik, yang terakhir, yang kelima adalah ucapan salam ke kanan dengan menambahkan alif lam syamsiyah. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup, wala tazidu wa barakatuh. Nggak usah ditambahkan pakai wa barakatuh. Ustadz, saya pernah dengar tuh, ada kalau orang ngimamin sholat mayit pakai wabarakatuh. Nggak apa-apa, jangankan di sholat mayit, di sholat biasa aja nggak apa-apa. Cuman yang lebih utamanya, sempurnanya salam sampai hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Cukup di sini, insyaallah. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan nggak di bab sholat? Pertanyaan di bab sholat, silakan. Ayo, silakan bertanya di bab sholat. Baik. Saya pernah dengar kajian Al-Fatihah itu kan kita baca nggak boleh buru-buru. Karena di situ kita komunikasi sama Allah. Baik. Apakah itu benar? Betul. Sangat betul sekali. Karena bentuk komunikasi kita dengan Allah adalah di Al-Fatihah itu. Ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Maka sunnahnya kalau lagi sholat sendiri itu usahakan santai aja. Kalau lagi sholat berjamaah, kita harus ngimbangin imam. Ngimbangin imam maksudnya ya jangan terburu-buru juga. Khawatir kalau imam sudah ruku kita belum ruku, maka kita jadi makmum muwafiq. Makmum dibagi menjadi dua, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Masbuk, muwafiq. Masbuk itu artinya seorang makmum yang tidak menemukan Al-Fatihah bersama imam. Contoh gini, datang nih ke masjid, pas dia takbir tiba-tiba imam sudah walam yakul lahu kufuwan ahad, maka makmum gugur Al-Fatihahnya. Dia harus jangan menyempurnakan.
Kalau dia menyempurnakan Al-Fatihahnya sampai kelewat dari 3 rukun bersama imam, maka batal sholatnya. Tidak terhitung pahala berjamaah. Nah, kalau makmum muwafiq itu sama-sama takbiratul ihram nih. Misalnya antum berdiri. Antum jadi imam saya ngadep ke ibu, ngadep ke para jamaah. Antum jadi imam saya. Jadi imam antum. Nah, udah bismillah. Dah, ini udah mana? Nah, gini. Ini udah baca surat nih. Saya bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ruku nih. Udah ruku, antum ruku. Maka saya wajib melanjutkan Al-Fatihah karena kita bersama mendapatkan takbiratul ihram bersama keadaan makmum saya ini itu disebut dengan makmum muwafiq namanya. Yang muwafiq ini harus menyempurnakan Al-Fatihah. Nah, ini kan udah rukun pertama nih. Rukun kedua, tas. Saya masih berdiri nih. Hati-hati, kalau sudah rukun ketiga sujud, masih baca Al-Fatihah, hilang pahala berjamaahnya, jadi sholat sendiri. Ya sebaiknya makanya kita harus mengetahui, harus cepat bacaan Al-Fatihah kita. Ada waktu-waktunya kita memang sudah. Ada waktu-waktunya memang kita itu harus nyimbang, apalagi sholat tarawih. Kalau di Al-Mu'in itu sholat tarawih 7:30, jam 8 kurang 10 udah selesai. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita itu harus benar tuh. Harus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Harus benar-benar ngikutin imam. Biar kita nggak dihitung makmum muwafiq. Ya, masbuk tuh jelas. Kalau masbuk tuh paling enak. Datang buru-buru, pas sampai masjid, Allahu Akbar. Kita udah Allahu Akbar, langsung aja. Atau nggak usah pakai begini, Allahu Akbar, langsung begini. Allahu Akbar, berdiri dulu, langsung begini. Nah itu namanya makmum masbuk. Dia udah nggak perlu baca Al-Fatihah. Itu dapat pahala jamaahnya? Dapat. Selagi dia mendapatkan tumakninah tidur. Selagi dia mendapatkan tumakninah bersama imam dalam ruku, maka dia terhitung 1 rakaat. Maksudnya? Oh, yang muwafiq tadi. Maka dia harus sempurnakan. Dia harus menyempurnakan Al-Fatihahnya sebelum imam lewat dari 3 rukun. Jadi kalau udah rukun pertama gini, kan itu 1 rukun, 2, usahakan di 2 dia udah selesai. Harus udah selesai. Harus dia ruku, dia ikut i'tidal. Kenapa dia nggak langsung ruku aja? Karena kan dia makmumnya bersama takbiratul ihram bersama imam. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah kita nih belakang imam, istaqimu tarasu wala. Imam begini, Ustaz Ghifari gini, Allahu Akbar. Kita juga Allahu Akbar. Ustaz Ghifari udah baca Al-Fatihah, udah baca surat. Kita begini bacanya. Karena hadis tadi, Bang Arifin tadi, kata hadis, saya pernah mendengar kajian kalau Al-Fatihah itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Dia bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitulah bacanya. Imam udah Allahu Akbar. Dia wajib tuh melanjutkan Al-Fatihah tuh. Wajib dia melanjutkan Al-Fatihah. Enggak boleh dia ikut ruku. Ruku dia harus nambah 1 rakaat. Kalau dia ikut ruku dia harus nambah 1 rakaat. Nah, penting nih kayak gini-gini. Duduk. Semua sholat. Oh, kalau sir, kita langsung baca Al-Fatihah sendiri. Iya. Jadi sir. Bahkan dalam salah satu dari 4 imam mazhab, ya, gini. Salah satu dari 4 imam mazhab, orang yang sir itu baca Al-Fatihahnya berbarengan dengan imam. Nggak perlu nunggu, karena kita nggak ngerti. Nah, maka ketika Allahu Akbar, udah baca doa iftitah nih ya kan? Wa ana awwalul mu'minin atau wa ana minal muslimin. Maka langsung bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Tidak ada pisah. Jadi langsung muwasol dengan Al-Fatihah kita dari iftitah ke Al-Fatihah. Nah, ini nyambung. Jadi kita ini belum selesai nih. Al-Fatihahnya belum selesai. Imam udah rukuk juga walaupun sir. Ya. Nah, itu tetap harus menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Maksudnya kan kalau kita kan takbiratul ihramnya bareng sama imam. Masa kita yang panjang banget Al-Fatihahnya belum kan surat pendek segala kan? Imam, Al-Fatihah kan kita kan sudah hadis tadi yang kita berkomunikasi sama Allah. Makanya dalam sholat sir itu nggak perlu kita mewanti-wanti bacaan imam.
Nggak perlu. Jadi ketika sholat duhur nih, Allahu Akbar, langsung aja. Kalau kita yakin ini Al-Fatihahnya, kalau ini kan imam kita udah tahu nih, ini imam nih kayaknya takutnya cepet nih, maka nggak usah baca doa iftitah. Langsung aja baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Kayak gitu. Makmum baca Al-Fatihahnya nunggu wala-dhalin amin atau boleh paling nggak selang satu ayat dari imam. Alhamdulillahirabbil alamin imam. Oh boleh. Dalam kitab Muraqul Ubudiyah disebutkan boleh kita di belakangnya imam membaca Al-Fatihah. Kalau kita yakin kalau orang tersebut imamnya cepat dalam sholat tarawih. Kayak gini. Ya. Jadi nggak perlu kita menunggu lama-lama. Itu Ustaz Gifari. Ada lagi? Ya. Itu kan kejadiannya mungkin ya kalau yang saya pernah alami adalah saya tuh lupa udah baca Al-Fatihah belum atau ragu lah. Akhirnya saya baca Al-Fatihah lagi. Nah, ketika saya jadi makmum yang muadzin kan saya harus menyelesaikan Al-Fatihah saya. Ya. Sementara imam udah 2 ruku nih. Boleh nggak saya batalkan sholat saya? Terus jadi ganti mode jadi makmum mas. Sebenarnya nggak perlu dibatalkan sih Ustadz Gifari, dilanjutin aja. Tapi antum ya sudah jadi sholat ini sendirian gitu. Ya gimana ya? Dibilang boleh, saya takut salah. Ntar saya tanya deh. Kalau ganti mode itu gimana ya? Aneh juga saya. Ya wallahu a'lam ya Ustaz Gifari ya. Seperti itu ya. Maka penting banget kita mengetahui. Nah ini biasanya yang terjadi dalam jamaah biasanya. Ada lagi nggak? Satu orang lagi? Ini masalah Oh banyak yang nanya nih ya. masalah bacaan itu ya karena panjangnya kan ada yang panjang 6 harakat seperti mana? Waladhdallin. Itu kalau semuanya lebih dari 6 harakat itu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kurang juga ya nggak apa-apa. Cuman kurang sempurna aja. Apalagi yang sunnah-sunnah hayat gitu. Seperti itu. Apa Bang Alvin? Ini pengalaman beneran apa? Sholat sebelah saya tuh jamaah di masjid kantor, jenggot panjang gitu. Kan kita kan nggak boleh terlalu banyak gerak-gerak ke sholat. Ini. Itu beneran sayanya jadi Risih. risih tapi jadi kayak Ya. Bantuin ini, harus bantuin ini. ada kali tuh 20 kali kali begini-begini dulu. Gerakan yang berat 3 kali dalam sholat membatalkan sholat. Batal. Iya, Lais. Gerakan yang ringan walaupun berkali-kali tidak membatalkan sholat. Contoh gerakan ringan. Ini gatel nih di kepala. Ini buat perempuan juga nih, hati-hati nih. Allahu Akbar. Gatel di kepala, tempelkan. Tuh. Nih nggak apa-apa. Intinya dari sini nih, dari rusgun. Ini namanya rusgun, sampai sini namanya rusgun nih. Gerakan-gerakan rusgun nggak jadi masalah. Tapi kalau udah kegatelan di sini, udah 1 nih, 2. Udah gitu begini lagi 3. Ulangin sholatnya. Kenapa upacara bisa tenang, sholat nggak bisa tenang sih? Ya nggak ada AC nih, nggak ada AC gitu kan. Itu dulu Bang Alvin, itu gimana? Tahu ya berarti antum bacaan imam kacau tuh. Kacau itu Al-Fatihah apa di surat? Semuanya. Baik. Karena kita lagi sholat sunnah kan, ini ada yang tempat di belakang, sholat wajib kali ini. Kita lanjut atau gimana? Apa gini nggak usah ikut gitu ya? Iya, atau kita batalin sholat kita. Jawaban pertama, kalau kita tahu orang itu memang lahjahnya seperti itu dan dia ada usaha, maka dalam Al-Azkar boleh bermakmum kepadanya.
Tapi kalau dia tidak bodohnya karena tidak mau belajar, maka nggak boleh bermakmum kepadanya. Makanya kata Imam Nawawi, kalau seumpama Imam Syafi'i hidup pada masa ini, maka mungkin ada fatwa-fatwa yang baru, bolehnya kita bermakmum kepada orang yang lahjah bacaan Qur'annya seperti itu. Yang kedua, gak perlu dibatalin dan gak perlu pakai isyarat begini juga. Antum lagi ba'diyah zuhur, Allahu Akbar, tiba-tiba Bang Alvin datang, terus jangan begitu juga. Lanjutin aja sholatnya. Dia dapat pahala berjamaah, antum juga dapat pahala menyempurnakan jamaahnya Bang Alvin, nggak jadi masalah. Orang yang wajib boleh bermakmum kepada orang yang sunnah selagi orang yang wajib tidak mengetahui kalau itu adalah sholat Allahu Akbar, nggak boleh. Maka dalam kitab fikih itu nepuk begini diperbolehkan untuk memberikan isyarat kalau di belakang ada orang. Nepuk begini jadi haram kalau orang tersebut kaget. Lagi asik baca, kaget, haram jadinya. Itu benar, itu di fikih dijelaskan kok. Dan saya belajar itu. Iya, belajar saya. Benar-benar itu haram jadinya. Nah, jadi kenapa yang diperbolehkan begini? Supaya ini lagi ada orang di belakang ini, biar dia takutnya lagi tengah malam sholat tahajud kan. Kalau tiba-tiba dia datang pakai jubah, pas dilihat begini, aduh kagak ada kakinya gitu. Malah jadi takut. Jadi itu bagian boleh ya. Perkaranya nggak sunnah, boleh ya. Dalam begitu gini pelan aja, boleh. Berarti ada orang nih di belakang nih. Atau enggak antum sebelum itu langsung takbir aja, Allahu Akbar, nggak ditepok juga nggak. Kayaknya tepok-tepok kayak gitu cuma di Indonesia. Di luar negeri mah nggak ada kayak gitu. Langsung aja orang sholat di sampingnya begini. Udah, cuman hanya di Indonesia. Nah, nggak apa-apa, nggak ditepok juga. Apa-apa. Baik, habis ini udah ya. Ya, baik. Ini dulu. Artinya kalau seumpamanya kita ketinggalan berjamaah, terus dia udah selesai salat sunnah semua gitu. Terus saya nemenin supaya dia jadi makmum atau dia jadi imam, boleh nggak? Boleh. Siapa aja jadi imam boleh, siapa aja jadi makmum boleh. Maka Pak Misno, sholat yang keduanya dapat pahala sunnah. Nggak apa-apa, silahkan. Itu biasanya anak-anak al-mu'idhah kayak gitu tuh. Ya ada yang, biasanya saya juga gini, padahal telat nih. Diri, ikut gua. Makmum dia, nemenin sholat berjamaah aja. Gimana Bang Alvin? Jadi yang itunya sholat lagi gitu? Yang mana? Yang tadi? Oh iya, sholat lagi dia. Nggak apa-apa, jadi sholat 2 kali. Itu Nggak apa-apa. Yang tadi yang kedua? Iya, nggak apa-apa. Dapat pahala banyak deh. Apa lagi? Habis ini udah ya, nggak ada tutup. Sering kali kalau misalnya kita nunggu waktu sholat maghrib misalnya, Ya. itu kan suka banyak yang suruh-suruhan tuh ya. Ya. Misalnya kita di antara teman-teman yang udah tahu nih misalnya si A, kalau dia imamnya ngaco nih, ngajuin segala macam. Tapi antara kita tuh kadang-kadang yang takutnya kalau kita yang imam merasa kepedean tapi selalu nyesel kalau giliran dia yang maju dan pede, habis itu aduh hancur banget. Sholat gua hancur. Lagian kenapa dia nggak mau maju? Iya, maksudnya itu mendingan lebih baik sepedenya kita Lebih baik dia maju tanpa harus disuruh. karena kita udah tahu nih, ini mereka ngaco-ngaco nih. Iya, nolong daripada mereka bacaan yang nggak bener. Mendingan kita yang bener. Di mall lu biasanya tuh, di mall lu. Kayak gitu. Mendingan kita yang maju Bang Alvin. Ada yang pura-pura main handphone. Tadi yang terusannya itu tadi. Ya. Sering ada imam-imam yang kayak saya di rumah. Ya. Rumah ayah gitu kan. Ya. Ada masjid Betawi yang maaf ya imaminnya tuh panjang pendek apa segala macam ngawur semua. Dan kita udah tahu tuh dia bakal imam lagi, tapi kita nggak mungkin gantiin dia karena Gitu. karena gitulah. Ya karena dia orang tua, orang situ. Iya, orang situ, orang ini harus dihormati. Nah, itu mendingan udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa sholat di belakangnya dia, nggak apa-apa. Selagi baca Al-Fatihah, yang penting gini, selagi baca Al-Fatihahnya bener aja udah. Baca Al-Fatihah ngaco, tapi masalah panjang pendek udah ngaco semua. Udah semua. Taruh. Udah ngaco lah pokoknya, udah Ya, marah. cari masjid yang lain Bang Alvin ya. Itu udah sering denger kayak gitu kan, kayak gitu tuh. Emang imamnya tak tergantikan kan? Gitu ya. Udah parah banget kan.
Cari masjid yang lain, cari masjid yang lain. Atau enggak kita sholatnya belakangan aja, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kita udah tahu kayak gitu kita masih jalanin itu gimana? Aman juga, nggak jadi masalah. Untuk takziman, ya kan, takriman, ikroman, aman, tetap aman. Gimana Bang Sopan? Abis ini udah ya, udah. Wah. Walaupun bacaannya imam itu berantakan, tetapi ada amin para malaikat di situ. Ya, bisa dikategorikan ke hadis itu. Makanya di antara keuntungan berjamaah itu, kalau semua bacaannya nggak betul, tetap akan diterima karena ada aminnya malaikat. Ya, makanya di setiap tempat itu harus ada yang hafiz Qur'annya satu. Alhamdulillah di BPPT ini sudah ada pesantren yang bisa menjadikan semuanya gugur kewajibannya, karena di sini akan ada penghafal Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada ma abqaitana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa jawazana wa lahum ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana تعرفنا بأننا قد تعرفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه حداد كشف الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah.